Sekarang yuk kita baca percakapan teman kita. Mengapa kamu terlihat kesakitan? Lututku terluka, aku tidak melihat ada batu besar sehingga kakiku tersandung batu. Pasti sangat sakit ya. Nah, anak-anak semua, pernahkah terpikir oleh kalian siapa yang mengatur jalannya semua gerakan dan aktivitas dari tubuh? Bagaimana kita bisa berjalan atau berlari, menggenggam atau melempar? Mengapa kita dapat spontan menghindar saat kulit menyentuh panci yang panas? Dan mengapa kita merasakan sakit jika terjatuh, anak-anak? Nah, jawabannya adalah karena kita memiliki sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Nah, ada 3 fungsi sistem saraf, anak-anak, yaitu yang pertama, mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kalian dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik, dan sebagainya. Fungsi yang kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, kulit dapat memberikan informasi rasa sakit dengan cepat. Fungsi sistem saraf yang ketiga, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Contohnya, kita bereaksi cepat untuk menghindar setelah menyentuh panci panas. Nah, anak-anak semua, sistem saraf ada yang bekerja secara sadar atau dalam kendali kita. Ada pula yang bekerjanya tidak kita sadari. Sadar di sini dalam artian tidak tidur atau tidak menghalangi datangnya rangsang, seperti menutup mata untuk menghalangi rangsang cahaya, atau menutup telinga untuk menghalangi rangsang bunyi. Sistem saraf, anak-anak, terbagi menjadi 2 sistem saraf sadar, yaitu yang pertama SSP, yaitu sistem saraf pucat, yang mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf sadar yang kedua ada SST, sistem saraf tepi, merupakan sistem saraf yang keluar dari SSP ke bagian-bagian tubuh lainnya. Terdiri atas 2 macam, anak-anak, yaitu SST otak, sistem saraf yang keluar dari otak menuju ke 5 alat indera manusia. Nah, anak-anak, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat, anak-anak, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, yaitu ada otak. Otak di sini, anak-anak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Nah, otak manusia terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, dan bagian-bagian kecil lainnya yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak. Bagian yang kedua adalah sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya, anak-anak. Bagian yang ketiga adalah neuron, yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh, anak-anak. Nah, berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama sistem saraf somatif, yaitu sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari, anak-anak. Yang kedua, sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar.
Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks. Nah, anak semua, selain itu, berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Sedangkan saraf spinal yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang seperti di gambar ya, dan berfungsi sebagai penghantar impuls dari dan ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Nah, ini penjelasannya ya. Sistem saraf tidak sadar dikenal dengan sistem saraf otonom, yaitu mengendalikan gerak atau kerja organ dalam seperti jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar tubuh yang mengeluarkan hormon. Organ-organ tersebut bekerja dan bergerak dengan sendirinya di luar kendali kita, anak-anak. Nah, sistem saraf tak sadar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kerja kedua bagian ini saling berlawanan. Contohnya, saraf simpatik meningkatkan detak jantung dan melancarkan peredaran darah dengan melebarkan pembuluh darah, anak-anak. Kak, apa sih fungsi sistem saraf? Nah, anak-anak, ada beberapa sejumlah fungsi organ tubuh. Yang pertama, fungsi kognitif, yaitu untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Yaitu fungsi sistem saraf yang kedua adalah fungsi motorik, yaitu untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Yang ketiga, sensorik panca indera, seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. Yaitu selanjutnya adalah fungsi sistem kardiovaskular dan pernapasan, seperti detak jantung dan laju pernapasan. Selanjutnya ada respon terhadap ancaman, stres, dan rasa nyeri.